Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Nah, mari kita pelajari. Di sini ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, seperti ini ya BUMN. Lalu juga ada BUMD. BUMD itu badan usaha milik daerah. Jadi setiap daerah itu ada badan usaha ya. Tujuan pendirian BUMD itu untuk mengikuti atau ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Lalu ada badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta itu ada firma. Firma itu usaha ekonomi yang bersama didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Nah, seperti ini. Lalu ada persekutuan komoditer. Nah, ini biasanya disebut dengan CV. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Lalu ada perseorangan terbatas atau PT. Dan yang ketiga di sini ada koperasi. Nah, apakah kalian ingat ini foto siapa? Ya, foto Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada banyak sekali bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, beras, gula, sabun, minyak, dan peralatan rumah tangga lainnya. Lalu ada juga koperasi simpan pinjam. Ini mungkin yang sering kalian temukan ya. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. Lalu ada koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Lalu koperasi berbausaha. Itu adalah koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya simpan pinjam, menyediakan bahan baku, menyediakan bahan konsumsi. Nah, contoh dari koperasi serba usaha itu adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Dari bacaan tadi, usaha ekonomi yang dikelola kelompok, kita akan mengisi tabel ini atau diagram ini. Ini ada pada halaman 79 teman-teman. Saya akan memperbesar satu persatu ya. Kita mulai dari firma ini ya. Firma, pengertian firma tadi adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Ciri-cirinya,
Pendiri firma biasanya orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Oh iya, Kak, kok banyak banget sih ciri-cirinya? Nah, ketika terlalu banyak, kalian bisa pilih 3 di antaranya ya. Atau 2 di antaranya juga tidak apa-apa. Lalu ada persekutuan komoditer. Ini adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ciri-cirinya, pada persekutuan komoditer terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, ini bisa kalian tulis 3 atau 2 di antaranya. Namun ketika kalian ingin menulis ciri-ciri semuanya juga tidak apa-apa ya teman-teman. Lalu perseorangan terbatas itu adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Kurang lebih seperti ini. Saya ingatkan ya, ketika ciri-cirinya itu banyak sekali, kalian bisa pilih di antaranya ya. Kalian bisa ambil 2 atau 3 di antaranya. Namun ketika kalian tidak keberatan untuk menuliskan semuanya juga tidak apa-apa, kalian tulis semuanya. Lalu koperasi. Koperasi adalah organisasi usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Ciri-cirinya, nah, koperasi sendiri itu ada beberapa bentuk. Ada konsumsi. Nah, ketika koperasi konsumsi itu ciri-cirinya memenuhi barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau koperasi simpan pinjam itu tugasnya untuk layanan simpan pinjam. Jadi setiap koperasi itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Badan usaha milik negara atau bisa kita singkat BUMN. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Ciri-cirinya, BUMN itu dapat berbentuk perusahaan umum dan perusahaan terbatas atau perseorangan terbatas. BUMN itu bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu, ayo berkreasi. Buatlah clipping mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Nah, kalian bisa mencari gambar di buku, surat kabar, atau majalah. Lalu kalian gunting, kalian tempelkan pada buku gambar kalian masing-masing dan kalian sertakan keterangan. Nama perusahaan apa, jenis usahanya apa, tempat kedudukan usaha, dan sumber gambar. Kak, saya tidak tahu tempat kedudukan usaha. Nah, kalian bisa mengosongi atau kalian bisa lihat pada keterangan tadi ya. Tradisi rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi DKI Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setiap masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan dusun.
Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jathilan, wayang kulit, dan reok Ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirap ini dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi rasulan atau rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk kesemangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan seni daerah Gunung Kidul. Nah, seperti itu ya. Ada yang pernah ke Gunung Kidul? Setelah itu, pada halaman 82, ceritakan kembali tentang tradisi tadi. Nah, tadi kan ada 6 paragraf, di sini saya ringkas jadi 4 paragraf saja. Ketika, Kak, kok masih banyak banget sih tulisannya? Nah, kalian bisa meringkasnya sendiri ya teman-teman. Ini bisa kalian tulis pada halaman 82. Setelah itu, ayo renungkan, pengetahuan apa yang kita pelajari? Kita telah mempelajari jenis usaha yang dikelola secara kelompok dan mempelajari tradisi rasulan di Gunung Kidul. Keterampilan yang kita latih adalah keterampilan membuat clipping dan juga keterampilan memahami teks bacaan. Lalu, sikap apa yang aku kembangkan hari ini? Sikap tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, yaitu menjawab soal dan mengerjakan tugas membuat clipping. Apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku? Menghargai tradisi yang telah ada dan mengenalkan tradisi yang sudah ada atau sudah saya pelajari ke warga agar mereka juga tahu apa yang sudah saya pelajari. Selain itu, kita semua harus menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai. Lalu pada halaman 84, daerah asal orang tuaku, adat istiadat dari daerah asal orang tuaku. Nah, misalnya kalian dari Jawa Tengah ya, kalian bisa tulis yang atas itu ya, pada halaman 84 yang atas, daerah asal orang tuaku misalnya Jawa Tengah. Adat istiadat dari daerah asal orang tuaku. Nah, kalian tulis seperti ini. Karena Jawa Tengah dan Jawa Timur itu adatnya hampir sama ya.
Ketika kalian tinggal di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, kalian bisa menuliskan ini. Tumpengan. Apa sih tumpengan itu? Tumpengan adalah peristiwa ulang tahun yang bermakna bersyukur kepada Tuhan atas usia yang telah diberikan. Lalu ada pingitan, ini untuk acara pernikahan. Acara tersebut bermakna untuk menyiapkan fisik dan mental calon pengantin wanita yang akan memasuki jenjang pernikahan. Lalu mitoni, ini untuk kehamilan. Maknanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada calon anak atau pada bayi tersebut dan diberi kemudahan pada proses melahirkan. Ada selapanan. Selapanan itu peristiwa dalam kehamilan. Maknanya memohon keselamatan untuk si calon bayi. Lalu berobosan. Berobosan itu peristiwa kematian. Maknanya agar orang yang telah meninggal mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Nah, ini agar ya teman-teman kalian bisa memperbaiki sendiri. Maaf, saya salah ketik. Agar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.